Soalnya ini ya, alat pembayaran di Indonesia. Nah, sudah terlihat di layar. Oke, silakan nomor berapa yang ingin kalian bahas, ingin dibahas oleh kita bersama-sama. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, sambil menunggu nomor berapa saja yang ingin dibahas ya, kita akan, Ibu akan mulai membahas dari nomor satu. Ya, nomor satu, penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat nomor berapa? Nah, fokusnya adalah penulisan kata yang salah. Nah, kita temukan di kalimat berapa? Pilihannya di 2, 3, 4, 5, 6. Di 2 kita cek ya. Alat pembayaran terus berkembang nih dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non-tunai seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya cek dan biliet giro yang diproses menggunakan mekanisme clearing dan seterusnya ya. Tulisan kata itu ada dua kemungkinan. Apa maksudnya? Bisa maksudnya adalah, nah, Ibu review dulu berkaitan dengan, oke, sebentar. Ya, EYD 5 ya. Di edisi 5 itu cakupannya apa saja? Ada tulisan huruf ya. Kapital, miring, dan tebal ya. Terus apa? Penulisan kata, penulisan kata serapan ya. Sebentar. Jadi garis besarnya penulisan huruf, penulisan kata serapan ya. Selanjutnya penggunaan atau pemakaian tanda baca ya. Nah, terlihat tidak? Kayak gini. Nah, ini cara mengecilkan fontnya gimana nih? Ada yang tahu? Sementara seperti ini ya. Nah, di sini fokusnya di dua ini. Oke. Nah, yang 2 poin ini, 2 dan 3, penulisan kata dengan penulisan kata serapan. Jadi, antara dua itu. Untuk penulisan kata, simpelnya bagaimana? Digabung atau dispasi ya. Kalau penulisan kata serapan, kita pilih mana yang baku. Antara risiko dan resiko, yang baku adalah kata serapan yang bakunya risiko ya. Nah, jadi antara dua ya. Antara digabung atau spasi dalam konteks penulisan kata ya, atau tulisan kata serapan. Nah, ada dua kemungkinan ya di sini. Nah, kita temukan langsung saja jawabannya yang A, kalimat 2. Jawabannya kita temukan penulisan kata yang salah itu di kalimat 2. Ada penulisan seperti apa? Non-tunai. Nah, perbaikannya seperti apa? Jadi ini kurang tepat non-tunai di sini penulisannya. Perbaikannya adalah sebentar. Oke, perbaikannya non-tunai itu digabung sama seperti non-karier ya. Karier itu karier penulisannya. Non-tunai kan digabung juga ya. Anti korupsi. Apalagi pasca, ini sering ya. Pasca sarjana. Pasca
Gempa, prasejarah, prasekolah, tuna netra, ya, tuna rungu, pramusaji, eh, pramuwisma, tuna wisma, kayak gitu ya. Jadi, kenapa penulisannya harus digabung? Karena non, anti, pasca, pra termasuk bentuk terikat ya, berarti harus digabung. Seperti itu. Sudah, kita lanjutkan. Boleh ditanggapi? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung tanyakan. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Secara drastis dalam kalimat 4 seharusnya bagaimana? Apakah dibiarkan saja atau kurang tepat? Kalau kurang tepat, kita ganti dengan yang mana? Kalimat 4 ada secara drastis. Nah, kita lihat di sini ada secara drastis. Konteksnya seperti apa? Pada satu dekade terakhir, telah terjadi gelombang digitalisasi dan penetrasinya ke kehidupan masyarakat yang mengubah apa? Yang mengubah secara drastis perilaku masyarakat. Apakah kita ubah menjadi sangat drastis, mengubah sangat drastis perilaku masyarakat? Kurang tepat ya. Apakah diganti menjadi cenderung drastis? Kurang tepat juga ya. Nah, pilihan selanjutnya apa nih? Apakah didahului kata mengalami secara drastis, mengubah, mengalami, kurang tepat ya. Terus dihilangkan kata secaranya, mengubah drastis perilaku masyarakat. Nah, lebih jelasnya menggunakan secara. Secara itu ada yang bisa menebak secara itu apakah preposisi atau bukan. Nah, ini bisa kita sebut preposisi ya. Dalam konteks seperti ini. Di KBBI-nya ada yang maknanya itu sebagai atau selaku, itu kan preposisi juga berarti ya. Menurut di sini ya, ini juga konteksnya adalah preposisi ya. Dengan cara, dengan jalan, dengan gitu ya. Secara di sini sejajar maknanya sebagai preposisi. Berarti di sini menandakan keterangan ya, mengubah secara drastis perilaku masyarakat. Walaupun ya antara predikat dengan objek itu jangan disebut kata yang lain ya. Nah, tapi ini masih aman untuk yang konteksnya ini. Intinya adalah kita fokus ke diksi secara drastis dalam konteks ini masih aman ya. Kayak gitu, lebih tepat, sudah tepat gitu ya secara drastis dalam konteks tersebut. Kayak gitu ya. Sudah, kita lanjutkan soal selanjutnya. Jadi, jawaban untuk tadi ya, yang baru bergabung, satu itu di kalimat 2 ada penulisan kata yang salah, yaitu non-tunai, harusnya digabung ya, non-tunai itu harusnya digabung. Tuh, yang soal nomor 2, secara drastis dalam konteks kalimat 4, boleh dicek konteksnya, itu sudah tepat dalam konteks kalimat 4, jadi kita biarkan saja, tidak kita ubah ya. Kita lanjutkan ke soal, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kalimat 6 perlu disempurnakan dengan cara seperti apa? Ibu apa sih ya? Nah, pola konsumsi masyarakat pun terlihat tidak? Oke. Di kalimat 6. Kita perbaiki, kita sempurnakan menjadi dengan cara apa?
Nah, apakah mengganti kata konsumsi dengan konsumen? Tentu maknanya berbeda ya. Apakah pola konsumsi atau pola konsumen nih dalam konteks kalimat ini? Pola konsumsi masyarakat pun gitu ya, pola konsumsi masyarakat pun yang mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba mobile dan seterusnya. Oke, bilang ya. Nah, kalimatnya terlihat nah, tidak efektif ya, harus kita perbaiki. Nah, tadi Ibu mencari predikatnya mana, tidak ketemu, ada apa yang menghalangi. Kalian sudah bisa menebak ya. Jadi di situ kita cek tadi yang A itu bagaimana? Konsumen, konsumsi dengan konsumen berbeda secara makna ya. Kita cek pola konsumsi masyarakat dengan pola konsumen masyarakat. Nah, konteks yang tepatnya apa? Pola konsumsi tidak perlu diubah ya. Kita lanjutkan ke opsi B. Mengganti kata bergeser dengan menggeser. Konteksnya seperti apa? Nah, tadi ada yang menjawab ya. Nah, kita cek. Kita cek yang B dulu. Pola konsumsi masyarakat pun yang mulai bergeser. Apakah kita menjadi yang mulai menggeser dan menuntut, oh, kalau B ini, kalau diubah menjadi menggeser, anggaplah menjadi paralel ya. Nah, sekalipun kita ubah menjadi menggeser ya, tapi masih ada kesalahan yang membuat kalimat ini tidak efektif gitu ya. Nah, seperti itu. Terus secara maknanya juga sebenarnya sudah aman, masih aman, bergeser konteksnya, mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba mobile dan seterusnya ya. Nah, tadi Ibu mau cek dulu ada yang Ibu cek kolom chatnya dulu ya. Nah, ada yang menjawab yang delta kita cek. Nah, kita lewat dulu. Delta kita cek ya, didahului kata soal nomor 3 ya. Kita cek yang delta nih. Ada yang menjawab yang delta, cek. Nah, kita lihat dulu. Delta itu apa? Menghilangkan partikel pun. Pun pernah dibahas ya. Pun itu penulisannya terpisah kecuali 14 pun yang sudah lazim digabung. Yang sudah lazim digabung, pun yang sudah lazim digabung, boleh kalian cek di EYD 5 ya. Ibu lisankan, itu apa saja, walaupun, meskipun, adapun, andaipun, kalaupun, sekalipun ada dua kemungkinan yang pernah dibahas, terus bagaimanapun, andaipun, sudah belum? Kalaupun, ataupun, nah ada tambahan jika pun sama sementang pun ya. Sungguh pun, begitu pun, diulangi ya, sungguh pun, dan kendati pun. Kalau begitu pun tidak termasuk. Diulangi ya, kendati pun dan sungguh pun. Kayak gitu. Nah, jadi boleh dicek iya di 5. Seperti itu. Nah, jadi Ibu sampaikan lagi, begitupun itu spasi ya, karena tidak termasuk yang 14 yang harus digabung. Jadi tidak termasuk begitupun. Jadi spasi ya. Oke, jadi di luar yang 14 pun di situ terpisah dan umumnya maknanya lah juga. Kita lanjutkan ya. Pola konsumsi masyarakat juga yang mulai bergeser dan seterusnya. Jadi ada tambahan ya. Atau boleh nih secara KBBI kalian boleh cek ya. Nah, bisa diartikan juga atau demikian juga. Konteksnya seperti apa? Jika Anda pergi, saya pun hendak pergi. Saya juga, itu ya maksudnya. Bisa diartikan dalam konteks meski, biar atau kendati. Mahal pun, walaupun mahal gitu ya, meski mahal gitu ya.
Dibelinya juga. Artinya bisa juga saja berdiri pun tidak dapat, apalagi berjalan. Nah, itu konteksnya saja. Nah, ada konteks yang lainnya. Bisa juga diartikan untuk menguatkan dan menyatakan pokok kalimat. Itu dalam konteks maka Baginda pun bertanya pula. Nah, dalam konteks yang umum yang sering kita gunakan, artinya juga ya, atau meski atau saja. Tapi secara umum ya kebanyakan maknanya juga ada penambahan ya, seperti itu. Nah, tentu pola konsumsi masyarakat sebelumnya ada penjelasan apa? Nah, di kalimat 6 ada penjelasan tambahannya pola konsumsi masyarakat seperti yang dimunculkan di situ. Oke, jadi boleh nanti cek ya, misalkan di kalimat 5 nih. Atau ya berkaitannya intinya adalah pola konsumsi masyarakat pun mulai bergeser ya. Oke, jadi selain ada yang bergeser atau ada yang mengalami perubahan gitu ya. Di sini kan ada instrumen alat pembayaran pun semakin bervariasi, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada gelombang digitalisasi dan seterusnya ya. Nah, termasuk pola konsumsi masyarakat ini juga ada pergeseran. Nah, ada mulai bergeser kayak gitu ya. Nah, jadi punnya masih dibutuhkan kayak gitu ya. Kalau gitu yang mana kita cek yang E dulu, menghilangkan kata mulai. Mulai bergeser dengan bergeser tentu berbeda makna ya. Nah, jadi jawabannya yang mana? Eh, kita sempurnakan dengan cara yang C, yaitu menghilangkan kata yang. Apakah yang itu tidak boleh digunakan? Boleh, selama SP-nya ada subjek predikat, selama subjek dan predikatnya ada. Kalau di sini, di kalimat 6, dari awal sampai akhir itu adalah subjek. Pola konsumsi masyarakat pun yang mulai bergeser dan menuntut pembayaran secara mobile, cepat, serta aman melalui dan seterusnya. Begitu ya. Atau sampai aman nih sebagai subjek. Melalui dan seterusnya sebagai keterangan. SK nih pola kalimatnya. Predikatnya nggak ada. Nah, bisa kita hilangkan yangnya. Jika memungkinkan di sebelum yang itu sebagai predikat. Nah, setelah yangnya dihilangkan kan ini jadi bisa dipisah ya. Kayak gitu. Nah, pola konsumsi masyarakat pun subjek mulai bergeser dan menuntut sebagai predikat. Pembayaran serba mobile dan seterusnya sampai aman sebagai uh, bisa kita sebut objek ya. Atau kalau secara makna ini tidak bisa kita pasifkan, pelengkap juga bisa ya. Kayak gitu ya. Di sini ada ber, tuh, tidak dapat kita pasifkan. Di sini menuntut, tidak bisa kita pasifkan secara makna dituntut dalam konteks ini ya. Kayak gitu. Nah, jadi SPPL, kalau Ibu lihat ya, pelengkapnya pembayaran serta mobil sampai aman, melalui dan seterusnya keterangan. Nah, jadi setelah yangnya dihilangkan, predikat muncul yang ini nih. Nah, mulai bergeser dan menuntut pembayaran dan seterusnya itu untuk menjelaskan pola konsumsi masyarakat nih. Gitu ya. Apa yang mulai bergeser dan menuntut pembayaran dan seterusnya adalah pola konsumsi masyarakat ya. Jadi 3 yang C. Seperti itu, boleh ada tanggapannya nih, silakan. Sambil menunggu tanggapan kalian, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Kalimat yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 1. Ini sudah sering soal seperti ini ya. Kita cek kalimat 4, kalimat 1 maksudnya. Soal nomor 4 yang ditanyakan kalimat inti untuk kalimat 1.
Ini. Nah, caranya bagaimana? Alat pembayaran di Indonesia atau ini boleh kita potong sebagai subjeknya alat pembayaran di Indonesia sebagai eh, keterangan ya, atau bisa juga kita satukannya sebagai subjek nih. Berkembang, berkembang sebagai predikat, sangat pesat dan maju sebagai pelengkap ya. Oke. Langkah selanjutnya apa setelah kita tentukan pola kalimat? Nah, Ibu munculkan dulu alat pembayaran itu sebagai subjek ya. Di Indonesia keterangan, berkembang sebagai predikat, sangat pesat dan maju sebagai pelengkap ya. Jadi dapat kita pastikan kalau predikatnya berawalan ber, itu bisa di depannya adalah pelengkap. Kalau di depan, kalau setelah predikat itu kita tidak menemukan preposisi. Kalau ada preposisi berarti keterangan ya. Oke, langkah selanjutnya apa? Coret keterangan. Keterangannya coret ya. Nah, tinggal SPPL, fungsi pokoknya SPPL nih. Kita ambil inti dari SPPL-nya. Ya. Nah, kalau dilihat ya, tadinya Ibu menyangkanya ini pelengkap. Tapi kalau dilihat lagi ya, nah Ibu koreksi kalau gitu. Kalau Ibu lihat lagi, ada yang setuju nggak ini dengan SPPL? Kalau dilihat lagi, ini tadi Ibu sampaikan kalau ada preposisi di sini ya, Ibu tadi ini. Kalau ada preposisi di sini sebagai keterangan ya. Nah, ternyata keterangan itu, nah tidak selalu, ya, keterangan itu tidak selalu, sebentar, tidak selalu diawali oleh preposisi atau konjungsi. Keterangan juga bisa tanpa keduanya. Contohnya apa? Kemarin. Kemarin itu keterangan, tidak ada preposisi, tidak diawali oleh preposisi dan konjungsi ya. Tapi kita sebut keterangan. Itu untuk menunjukkan keterangan waktu ya. Nah, ini Ibu koreksi ya. Ini lebih ke bisa kita sebut keterangan. Kenapa? Ini eh, memenuhi syarat, bukan memenuhi syarat ya, karakter karakteristik keterangannya terlihat di sini juga. Nah, Ibu ulangi ya, Ibu koreksi. Oke, pada saat Ibu cek lagi, kemungkinan juga ada kemungkinan lain ya. Nah, ternyata ini lebih ke keterangan. Seperti itu ya. Kenapa? Kalau sangat pesat dan majunya kita hilangkan ya, eh, tidak terlalu berpengaruh pada makna. Kita coba ya, alat pembayaran di Indonesia berkembang. Nah, di situ tidak perlu ada kelanjutan lagi. Ya, itu menandakan sangat pesat dan maju itu hanya tambahannya aja. Berkembangnya bagaimana? Oh, sangat pesat dan maju gitu ya. Jadi bukan fungsi pokoknya. Berarti bukan pelengkap kayak gitu. Nah, jadi kalau diperhatikan kembali bisa kita sebut keterangan. Nah, kalau gitu kita cari keterangan di langkah selanjutnya. Ya. Nah, dari situ kita bisa menemukan fungsi pokoknya ternyata SP ya. Pola intinya SP, pola dasarnya SP. Nah, apa inti dari alat pembayaran? Nah, bisa kita ambil keduanya ya, alat pembayaran. Terus predikatnya intinya apa? Ya, berkembang ya, karena yang memiliki fungsi predikat ya satu-satunya diisi oleh satu kata ini yaitu berkembang.
Berarti yang mana? Jawabannya adalah yang ya, seperti itu. Kenapa tidak kita pilih yang A misalkan? Di A itu masih ada di Indonesianya. Masih ada keterangannya di C juga, di delta juga. Karena kalimat inti itu cirinya tidak memiliki keterangan. Atau keterangan itu bukan ciri dari kalimat inti, atau bukan inti dari sebuah kalimat. Keterangan muncul dalam kalimat luas ya. Nah, alat pembayaran berkembang sangat pesat dan maju. Nah, di sini B ini ada keterangan ya, seperti ini. Nah, bisa ya kita sebut ini keterangan? Sepakat nggak? Jadi kita hilangkan. Nah, intinya apa? Yaitu alat pembayaran berkembang intinya. Apakah itu sangat pesat dan maju di Indonesia atau di mana? Nah, itu juga tambahannya saja. Intinya adalah alat pembayaran berkembang. Silakan ada yang disampaikan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ke soal nomor 5. Gabungan kata yang berpola sama dengan generasi ini. Kalian menjawabnya gimana? Ya, kan? Ada yang sepakat dengan yang B. B itu kenapa sama dengan generasi ini? Kalau berpola sama, kalau pertanyaannya berpola sama, langkah pertama adalah tentukan pola bentuknya dulu ya. Cari yang pola bentuknya sama. Samakan jenis kata. Kita coba ya. Generasi kan kata benda ya. Ibu lisankan ya. Ini adalah apa? Kata ganti atau pronominal alias pronoun ya. Jadi diisi oleh KBKG. Ibu singkat kata gantinya menjadi KG ya. Perkembangan kata benda alias noun alias nomina. Mereka juga sama dengan ini maksudnya ya. Sama-sama kata ganti. Jadi ibu tuliskan generasi ini ya, kata benda untuk generasi ini tuh kata ganti ya, ibu singkat ya KG ya. Apa saja pronomina pronoun alias kata ganti? Ada aku, kamu, dia, mereka gitu ya. Kan di bahasa Inggris seperti apa? I, you, they, we, he, she, it gitu ya. Kita juga punya aku, kamu, dia, mereka, dan seterusnya. Perkembangan mereka, KBKG juga. Mereka termasuk kata ganti orang. Kata ganti orang keberapa? Ketiga ya, yang jamak. Kalau kata ganti orang ketiga tunggal apa? Dia, ya, iya, kayak gitu. Nya, gitu. Kalau ini kata ganti apa? Kata ganti penunjuk. Kayak gitu ya. Kalau dilihat masa depan itu, kita cek ya opsi yang lainnya. Masa itu kata benda. Sebentar. Masa itu kata benda. Terus depan itu ada yang uh, bisa menebak. Depan itu kata benda juga. Jadi masa depan itu KBKB ya. Pengembangan diri juga KBKB. Nah, banyak kesempatan. Nah, kita cek banyak jenis katanya apa. Bisa kata sifat, bisa kata bilangan, bisa kata keterangan. Nah, ada konteks seperti ini. Konteksnya saudara itu banyak uangnya. Itu lebih ke kata sifat banyaknya. Jadi banyak di sini kebalikan dari sedikit. Banyak itu tidak sedikit gitu ya. Kalau banyak termasuk kata bilangan alias numeralia, konteksnya seperti apa? Yang diartikan di sini jumlah bilangan ya. Berapa orang banyaknya? Lebih ke jumlah bilangan. Kalau ada kata keterangan, tapi di dalam konteks bahasa percakapan, tidak formal, yang artinya amat atau sangat atau lebih-lebih. Contohnya banyak terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih, walaupun itu tidak efektif ya, tidak
tidak tepat penggunaannya. Jadi ini lebih ke konteks bahasa lisan, bahasa percakapan. Untuk yang terakhir itu. Jadi lebih ke kata sifat ya. Banyak itu, banyak uangnya, banyak kesempatan. Jadi banyak dalam konteks ini lawan dari sedikit. Berarti kata sifat untuk konteks tersebut banyak itu ya. Kesempatan apa? Umumnya imbuhan ke an akan bentuk kata benda. Umumnya ya, kebanyakan membentuk kata benda. Apakah bisa membentuk kata jenis kata yang lain? Kean itu imbuhan kean bisa. Contohnya kehujanan kehujanan itu adalah atau membentuk kata apa? Kata kerja ya. Seperti tapi umumnya kean bentuk kata benda. Diulangi ya. Banyak kesempatan itu banyaknya itu adalah kata sifat, kesempatan itu sebagai kata benda. Kalau tidak terjebak apa? Tidak itu kata keterangan alias adverb ya. Terjebak apa? Kata kerja ya. Ya, jadi ini kalau berpola sama lebih ke pola bentuk biasanya ya. Kalau pola makna, oh berarti langsung kita cek kaitan antara unsur yang pertama dengan unsur yang kedua. Sudah 5 yang Bandung. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan kalian, kita cek soal nomor 6 ya. Kalimat yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 10 dan 11. Fokus kita adalah konjungsinya. Nah, yang A itu ada kemudian ya. Ada konjungsi kemudian. Kita fokus ke perbedaan konjungsi yang digunakan. Yang B ada sehingga. Yang C itu ada dan. Yang selanjutnya ada agar. Selanjutnya ada dengan demikian. Kita bisa eliminasi langsung yang mana? Yaitu yang kita eliminasi. Kenapa? Dengan demikian sama dengan oleh karena itu. Jadi ya selain itu di samping itu termasuk apa? Konjungsi antar kalimat. Jadi tidak tepat muncul di tengah kalimat. Lazimnya muncul di mana? Konjungsi antar kalimat di awal kalimat ya. Kita cek kalau gitu langsung saja nomor 6 yang delta ya. Nomor 6 itu delta. Seperti ini. Nah, konjungsi yang digunakan apa? Agar. Semakna dengan apa? Agar itu supaya ya. Semakna dengan untuk. Agar itu semakna dengan supaya. Kalau begitu, kalau kalian menemukan agar supaya muncul bersamaan gitu ya, berurutan, apalagi berurutan gitu ya, itu boros ya. Karena maknanya sama gitu ya, sama-sama konjungsi gitu. Oke, di sini jenjang karier ya tulisannya, yang stabil dan mendorong perkembangan mereka dianggap sebagai hal yang utama sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Agar tidak terjebak dalam lingkungan yang menghambat pengembangan diri. Begitu ya. Seperti itu. Jadi fungsinya apa? Konjungsi agar supaya untuk itu menyatakan hubungan tujuan. Dia belajar agar pintar. Dia belajar supaya pintar ya. Itu tujuan ya. Kayak gitu. Jadi lebih berhati-hati di situ. Kenapa lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan? Agar tidak terjebak ya dalam lingkungan yang menghambat pengembangan diri. Kayak gitu. Nah, silakan ada yang disampaikan. Kita lanjutkan soal nomor 7. Kata yang paling tepat. Nah, sebentar bergeser ya. Kata yang paling tepat menggantikan kata sifat dalam kalimat 4. Oke, angkatan kerja Gen Z atau Gen Z ya di dunia kerja memiliki sifat yang unik. Nah, sifat yang unik dibandingkan ya generasi-generasi sebelumnya.
Nah, kalian setuju yang mana untuk pertanyaan kata yang paling tepat menggantikan kata sifat? Konteksnya apa tadi? Hmm, kalimat 4 ya. Memiliki sifat yang unik. Nah, jadi lebih ke memiliki karakter yang unik ya. Di antara akhlak, karakter, ciri-ciri, kepribadian, tabiat. Nah, untuk konteks tersebut, kita ganti sifat di kalimat 4 menjadi yang B, karakter. Seperti itu. Memiliki karakter yang unik ya. Sudah 7 yang Bandung. Kita cek nomor 8. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 7. Kita geser dulu. Pilihannya ada dari, jenjang, sebagai, dalam, atau suatu ya. Kalimat 7 ya. Mayoritas dari responden memilih jenjang karir ya, sebagai aspek pertimbangan mereka dalam masuki suatu tempat kerja. Kayak gitu. Nah, kita hilangkan darinya ya langsung nih. Mayoritas responden langsung ya. Kayak pemenang dari lomba tersebut diumumkan. Nah, langsung saja pemenang lomba tersebut diumumkan. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk soal nomor 7, 7 atau 8, 8 ya. Yaitu yang A dari ya. Kita lanjutkan. Nomor 9. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 12. Kalimat 12. Oke. Sebelum ke kalimat 12, ada beberapa kata kunci yang muncul eh, sama nih muncul di beberapa opsi. Itu ada kata kunci preferensi ya, preferensi Gen Z. Nah, setelah itu di A dan B ada preferensi Gen Z, di C juga ada. Nah, kalau di Delta lebih ke Gen Z memiliki karakter yang berbeda dan seterusnya. Yang E kita tidak bisa memaksakan karakter dan seterusnya. Nah, melengkapi kalimat 12 kita cek ya teksnya. Oleh karena itu, nah ini menunjukkan simpulan ya. Mereka, oke, tadi kita gabung ya kalimat 10 dan 12. Jenjang karir yang stabil dan mendorong perkembangan mereka dianggap sebagai hal yang utama sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan agar ya tadi ya digabung ya, agar mereka tidak terjebak, agar, nah merekanya dihilangkan karena sudah muncul di klausa yang sebelumnya, agar tidak terjebak dalam lingkungan yang menghambat pengembangan diri. Oleh karena itu, nah kita pilih yang C ya. Oleh karena itu, memahami preferensi Gen Z menjadi prioritas penting bagi dunia industri. Berarti kan, eh, misalkan oleh karena itu dia pergi misalkan. Pola kalimatnya apa? SP ya. Jadi oleh karena itu sebagai konjungsi antar kalimat tidak dimasukkan dalam pola kalimat. Jadi mulai dari kelanjutannya. Oleh karena itu dia pergi. Nah, subjeknya apa? Dia pergi. Predikat. Nah, berarti kita butuh SP. Ya, minimal SP muncul di eh, pernyataan untuk mengisi rumpang di kalimat 12. Nah, sebenarnya yang C ini terlihat diawali oleh predikat ya. Tapi ini diawali oleh subjek. Kenapa? Padahal di sini ada kata kerja ya. Nah, kata kerja juga bisa menduduki fungsi subjek. Contohnya seperti ini. Memahami preferensi Gen Z. Nah, predikatnya apa? Menjadi. Nah, prioritas penting
Nah, ini pelengkap ya, ini baru pelengkap. Kalau predikatnya menjadi, di depannya pelengkap ya. Nah, bagi dunia industri, ada bagi ya, di situ ada preposisi menandai keterangan. Jadi SP-nya ada. Memahami preferensi Gen Z menjadi prioritas penting bagi dunia industri. Secara konteks itu sesuai ya dengan teks yang ada. Kayak gitu. Di situ dimunculkan dunia kerja Indonesia dipenuhi dengan karyawan dari Gen Z. Gen Z. Generasi ini didambakan akan menjadi modal berharga Indonesia ya dan seterusnya. Nah, angkatan kerja Gen Z di dunia kerja memiliki karakter yang unik dan seterusnya ya. Dimunculkan karakter-karakternya. Nah, di akhir dari teksnya itu kita munculkan seperti ini. Oleh karena itu, memahami preferensi Gen Z menjadi prioritas penting bagi dunia industri ya. C. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang memilih selain yang C? Boleh disampaikan. Oke, kita lanjutkan dulu sebelum uh, sebelum kita bahas kalau ada yang tanyakan. Nomor 10, penggunaan tanda koma yang salah. Kita temukan di kalimat 6 ya, Ibu tandai dulu. Kalimat 6. Sebentar. Kalimat 6. Sudah ketemu alasannya kenapa? Hapus dulu ya. Kalimat 6 yang mendapat porsi jawaban terbaik dari responden adalah jenjang karir yang jelas, koma yakninya aman nih. Ibu tandai dulu ya. Koma yakninya nggak ada masalah. Begitu kesalahannya di mana? Kita lanjutkan ya. Yakni sebesar sekian persen. Ya. Lokasi tempat bekerja sekian persen, tunjangan dan fasilitas kesehatan sekian persen, kesempatan pengembangan diri sekian persen, dan waktu kerja yang fleksibel sebanyak sekian persen. Nah, kita butuhkan komanya di mana? Nah, di sini butuh koma ya. Koma dan, sebelum dan. Karena rinciannya lebih dari 2 ya. Aku, koma, kau, dan. Ulang ya, aku, koma, kau, koma, dan KUA misalkan. Nah, rinciannya lebih dari 2 nih, jadi butuh koma sebelum dan. Itu ya, di sini ada kesalahan koma yang harusnya ada, tidak ada. Dan juga berlaku kalau harusnya tidak ada, tapi ada. Nah, itu juga termasuk kesalahan tanda koma. Sudah? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, silakan. Oke, ada yang bertanya. Oh, baru Ibu lihat di kolom chat untuk pertanyaan yang sebelumnya. Apa bedanya dengan tabiat ya, Bu? Nah, baru Ibu cek kolom chat ya. Ini berkaitan dengan soal nomor 7 ya. Nah, silakan bisa kalian buka KBBI. Nah, Ibu baru lihat kolom chatnya. Tabiat ya. Tabiat itu perangai, watak, budi pekerti, ya, atau perbuatan yang selalu dilakukan atau kelakuan atau tingkah laku. Sebenarnya semakna dengan akhlak juga ya, dengan karakter juga ya. Kita cari arti watak nih. Watak itu budi pekerti, tabiat, tingkah laku ya. Saya ulangi, sifat batin manusia yang mengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku itu maksudnya. Uh, Intinya sejajar dengan akhlak. Misalkan akhlak itu apa? Akhlak itu budi pekerti atau kelakuan. Akhlak, tabiat, semakna ya. Nah, karakter juga semakna, yaitu apa? Karakter itu di KBBI. Salah satunya ya diartikan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Diartikan juga tabiat atau watak.
Nah, sama di KBBI dimunculkan karakter itu semakna dengan tabiat. Nah, tapi konteksnya diksi yang kita pilih kenapa lebih ke karakter ya. Nah, disesuaikan dengan konteksnya. Sebenarnya semuanya hampir bisa gitu ya. Semua hampir bisa, tapi kita sesuaikan dengan konteks dalam teks yang kita baca gitu ya. Nah, jadi ini lebih ke kita pilih karakter. Walaupun secara arti itu tabiat di sini arahnya tidak ke negatif ya, masih netral. Maksudnya di sini diartikan tabiat itu perangai, watak, budi pekerti, atau perbuatan yang selalu dilakukan atau kelakuan atau tingkah laku. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian mendengar tabiat, konotasinya apakah lebih ke negatif atau seperti apa? Nah, dan itu biasanya pada konteks teks sastra, walaupun kalaupun kalian temukan teks sastra kan, pertanyaannya adalah karakter juga ya. Kadang menggunakan istilah watak, kadang menggunakan istilah karakter juga gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi untuk konteks yang ini lebih eh, sesuai gitu ya menggunakan diksi karakter gitu. Silakan disesuaikan dengan diksinya, dengan konteksnya, diksi yang kita gunakan. Walaupun secara makna tidak jauh berbeda. Nah, silakan. Ada lagi? Itu berkaitan dengan nomor 7 ya tadi. eh Ibu baru cek kolom chatnya. Kan ada lagi? Nah, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, nomor 11 ya. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi. Nah, melengkapi kalimat berapa? Kita perbaiki soalnya, bukan melengkapi kalimat 2 tapi melengkapi kalimat 9 ya. Melengkapi kalimat 9. Seperti itu. Sudah ketemu? Eh, yang mana yang tepat? Apakah dalam riset tersebut? Atau pada penelitian sebelumnya? Atau penelitian menyebutkan? Atau riset menjelaskan? Atau menurut penelitian? Di luar konteks nyambung atau tidaknya diksi yang digunakan itu dengan kalimat yang sebelumnya, kita cek ini kemungkinannya. Nah, dalam riset tersebut ya, kemungkinannya ini nanti akan menjadi keterangan diolah oleh preposisi ya. Pada penelitian sebelumnya ini juga akan menduduki fungsi keterangan. Ada preposisi pada. Nah, kalau penelitian menyebutkan ini penelitian itu subjek menyebutkan predikat. Jadi ini SP ya. Kalau riset menjelaskan SP juga riset subjek menjelaskan predikat. Menurut penelitian apa nih? Ini satu kesatuan sebagai keterangan. Gitu ya. ABE itu sebuah frasa yang bisa memiliki fungsi keterangan. Kalau C dengan D diisi oleh SP, subjek predikat. Nah, yang dibutuhkan apa dan disesuaikan dengan konteksnya ya, kalimat 9. Kita bergeser dulu ya. Kalimat 9. Nah, selain itu, di sini ada koma, kenapa? Setelah konjungsi antar kalimat ya. Setelah konjungsi antar kalimat kita butuh koma. Lalu di sini ada koma lagi. Terus lalu di sini ada ketika. Nah, menunjukkan apa? Kalau ada koma ketika, pertemuan sebelumnya pernah dibahas ya. Koma karena tidak tepat, koma sehingga tidak tepat, koma maka tidak tepat, termasuk koma ketika juga tidak tepat. Karena apa? Inilah konjungsi subordinatif menandai anak. Jadi kalau anaknya di belakang, tidak butuh koma. Tapi kenapa ini ada koma? Nah, kita cek ya.
kelanjutannya. Ibu akan geser. Nah, kita pastikan ketika di situ anaknya itu berarti kan penanda anak ya. Ketika di situ konjungsi subordinatif. Nah, kita pastikan ini letaknya di awal sebelum anak. Ibu ulangi, sebelum induk. Nah, ini sebagai anak kalimat ya, karena diawali oleh ketika. Ini menandai apa? Ketika sampai bagus, menandai ini adalah anak kalimat pengganti keterangan ya. Nah, di situ ada koma terlihat ya. Jawaban manajemen yang memberikan banyak kesempatan karyawan mengikuti pelatihan untuk mengembangkan diri yang paling banyak dipilih oleh responden. Nah, yakni sekian persen. Di jawaban manajemen dan seterusnya, yakni sebesar sekian persen. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jawaban manajemen yang bagaimana yang memberikan banyak kesempatan kalian mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri yang dan seterusnya, yakni sekian persen ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau dilihat, ketika dan seterusnya ini anak kalimat ya, induknya di sini. Jawaban manajemen dan seterusnya. Jadi, sebenarnya tepat ya. Bukan sebenarnya tepat, sudah tepat. Ini kita belum mencari untuk melengkapi yang rumpang ya. Nah, koma di sini sudah tepat. Karena si anaknya di depan menolak induk. Terus kenapa di sini ada koma? Padahal kan pernah kita bahas koma ketika, koma karena, koma maka, koma sehingga itu kurang tepat. Berarti ini adalah kita cari keterangan. Nah, ada salah satu fungsi keterangan itu adalah untuk menghindari salah tafsir. Untuk menghindari salah tafsir. Nah, tinggal ya. Ah, jadi berarti kita eliminasi yang SP tadi ya di opsi A sampai E, C, D kita eliminasi. Kayak gitu. Terus, nah A, B, A, B, E nih silakan. Ulangi ya. Jadi ini kita cari keterangan dari ciri-ciri yang dimunculkan di sini ya. Seperti itu. Nah, kalau dilihat menyebutkan dengan menjelaskan di C dan D, tidak mungkin kita letakkan koma ya. Menyebutkan koma, menjelaskan koma kurang tepat. Kayak gitu. Nah, pilihannya apa dalam riset tersebut? Pada penelitian sebelumnya atau menurut penelitian? Kita pilih yang A ya, yaitu apa? Dalam riset tersebut. Kata kunci riset itu kita temukan di, ada yang sudah ketemu? Nah, kita akan, nah ini nih, hasil riset dari aplikasi survei daring Jakpat dan seterusnya ya. Jadi di sini kan angkatan kerja Gen Z di dunia kerja memiliki sifat yang unik alias karakter yang unik tadi ya. Nah, hasil riset dan seterusnya katanya nih terungkap beberapa faktor yang menjadi alasan utama mereka dalam memilih tempat kerja dan seterusnya ya. Mayoritas responden memilih jenjang karir sebagai aspek pertimbangan dan seterusnya. Ini pertanda generasi tersebut merupakan generasi yang sangat prospektif atau berorientasi masa depan. Selain itu, dalam riset tersebut, nah gitu ya. Jadi uh, kita gunakan diksi yang sebelumnya digunakan. Oh, riset nih diksi yang digunakan sebelumnya. Sudah, jadi jawabannya adalah yang A ya, dalam riset tersebut. Sekarang ke soal nomor 12. Kalimat 8 perlu diperbaiki dengan cara langsung saja yang delta ya. Itu apa? Menambah kata bahwa setelah kata pertanda. Bahwa itu konjungsi ya. Kita cek. Biasanya digunakan sebelum, bukan sebelum ya, setelah kata apa saja bahwa itu.
eh, setelah mengatakan, setelah menyatakan, setelah menyampaikan, nah gitu ya. Dia menyampaikan bahwa, dia menyatakan bahwa, dia mengatakan bahwa gitu ya. Di kalimat berapa? Kalimat 8. Nah, gejala penyakit karat, kayak itu teksnya berbeda ya. Nah, teksnya yang ini. Kalimat berapa? Kalimat 8 ya. Kalimat 8 itu, nah ini pertanda bahwa, pertanda apa nih? Nah, bahwa generasi tersebut merupakan generasi yang sangat prospektif dan seterusnya ya. Kayak gitu. Kalau gitu, pola kalimatnya seperti apa? Ini sebagai subjek ya, pertanda sebagai predikat, kayak gitu ya. Nah, biasanya bahwa dan seterusnya sebagai objek ya, seperti itu. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya nih. Nomor berapa yang belum? Oke, sudah ya, 12 sudah ya. Nomor 13, langsung saja 13 sudah kalian ketahui ya. Itu B, pusat ya, sentra di situ. Maknanya pusat, nanti boleh cek di KBBI ya. Detailnya, Ibu lanjutkan. Ibu tandai sebentar. Nanti boleh dicek di KBBI. Kita jawab pusat untuk makna dari sentra. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Kalimat 7 dapat disempurnakan menjadi, nah, dapat disempurnakan menjadi yang mana? Kalimat 7. Kalimat 7. Nah, sini hal ini yang dikarenakan, nah ini tidak efektif ya. Kita coba perbaiki. Kita pilih yang mana yang lebih efektif ya. Oke, yang lebih efektif kita analisis ya. Nah, kalau hal ini dikarenakan kurang tepat ya, pernah dibahas tidak? Eh, dikarenakan dengan disebabkan ada yang lebih efektif atau maksudnya lebih baku. Kalau dikarenakan lebih dipakai di eh, konteks bahasa percakapan, tidak formal ya. Jadi kita perbaiki menjadi disebabkan ya. Yang B juga ini dikarenakan, ini tadi ya sudah dijelaskan, dikarenakan itu lebih bakunya lah disebabkan. Ada yang menyampaikan alasannya lah, yang ada menyebabkan, bukan mengarenakan gitu ya. Terus di sini yangnya juga menghalangi, akan menghalangi keberadaan predikatnya. Nah, sudah ada yang bisa menebak yang mana berarti jawabannya? Kalau nah yang di sini menghalangi predikatnya ya. Terus kalau kita lewat dulu yang delta, kalau yang E bagaimana hal ini karena. Walaupun secara makna terpahami aja ya, tapi ini tidak efektif. Hal ini karena kenapa coba? Hal ini kan memiliki fungsi subjek ya. Karena kalau masih ada karena ya, karena sampai terakhir itu keterangan. Berarti pola kalimatnya apa? SK. Nah, tidak tepat. Tidak tepat pola kalimat SK. Tidak ada pola kalimat SK. Kenapa? Minimal kan SP ya. Nah, bagaimana memunculkan predikat? Bisa kita ubah menjadi apa? Hal ini disebabkan oleh. Nah, berarti jawabannya yang delta ya. Hal ini sebagai, bentar Ibu akan, nah ini ya, kita jawab yang delta dengan, kalau kita cek polanya, hal ini subjek, disebabkan predikat,
oleh dan seterusnya ya. Nah, oleh cendawan yang tumbuh bisa kita simpan sampai sini, kita potong sampai sini ya. Sebagai objek pelaku. Karena ada objek penderita, ada objek pelaku. Kalau objek penderita ada di dalam kalimat aktif, kalau objek pelaku ada di kalimat pasif ya. Nah, pada dan seterusnya sampai terakhir sebagai keterangan ya. Sisanya sebagai keterangan. Kayak gitu. Silakan, ada yang disampaikan? Tepat tidak kalau seperti ini? Banjir karena hujan. Secara makna terpahami ya, tapi secara pola kalimat, secara efektif atau tidaknya itu kurang tepat ya. Kita lanjutkan, sudah. Jadi nomor 14 itu yang delta. Nomor 15 langsung saja ya. Ibu lisankan. Nomor 15 itu yang A, penulisan yang bercetak tebal. Yang salah itu di kalimat satu ya, yaitu ada komoditi harusnya komoditas. TY berubah jadi tas gitu ya. Creativity jadi kreativitas. Activity jadi aktivitas. Itu ya polanya TY biasanya berubah jadi tas. University jadi universitas. Itu ya. Ibu lisankan ya. Kita lanjutkan lagi. Soal nomor 16-nya. Sebentar. Soal nomor 16, kata sambung yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 11. Atau konjungsi yang tepat nih, yang mana kita pilih jika ya. Jika itu fungsinya apa? Menyatakan hubungan syarat. Semakna dengan apa? Konjungsi jika. Kalau ya, jikalau, apabila, bila, nah, itu menyatakan hubungan syarat. Jika hujan, saya tidak akan datang. Jadi syaratnya saya tidak akan datang jika atau kalau hujan ya. Di kalimat 11 konteksnya seperti apa? Ibu lisankan ya, nanti boleh kalian cek sendiri konteksnya. Karena ini uh, waktunya ini ya untuk mengefektifkan waktu, Ibu lisankan untuk kalimatnya ya, konteks kalimatnya kenapa menggunakan jika. Kalimat 11. Titik-titik infeksi penyakit dibiarkan. Kondisi tersebut akan menyebabkan daun menjadi kering dan tanaman mati ya. Jadi apa? Jika infeksi penyakit dibiarkan, kondisi tersebut akan menyebabkan daun menjadi kering dan tanaman mati ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Kata berimbauan yang tidak sesuai dengan konteksnya pada teks tersebut adalah yang A ya. Boleh kalian cek di soal masing-masing. Teksnya ya. Di kalimat 2 ada meningkatnya. Kenapa tidak sesuai? Ibu lisankan lagi ya. Konteksnya memang seperti apa? Karena ini yang ditanyakan adalah bukan kesalahan penulisan kata berimbauan, tapi lebih ke apa? Tidak sesuai dengan konteks. Nah, di kalimat 2 ya, ada meningkatnya. Dalam upaya meningkatnya dan kestabilan, nah kurang tepat ya, harusnya apa? Dalam upaya peningkatan, gitu ya, dan kestabilan produksi, kayak gitu. Ulang ya, dalam upaya peningkatan dan kestabilan produksi tanaman jagung masih terkendala ya, seperti itu, oleh adanya penyakit tanaman. Kayak gitu. Atau mungkin sebenarnya di sini dalam upaya meningkatkan dan menstabilkan produksi tanaman jagung masih terkendala oleh adanya penyakit tanaman. Tadi agak makanya agak ini ya. Jadi kestabilan juga kita ubah. Terlayang teksnya. Nah, teksnya bisa kalian cek di file masing-masing ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Judul yang tepat adalah yang mana? Yaitu yang C ya. C itu apa? Penyakit karat daun pada tanaman jagung. Kenapa bukan yang lain? Yang lain kita bandingkan ya. Kalau A itu apa? Gejala penyakit karat pada tanaman jagung. Berbeda. Ada yang kurang apa?
daunnya ya. Karat apa? Karat daun. Karena kalau dilihat dalam, misalkan di kalimat 3 nih, salah satu penyakit yang cukup penting pada tanaman ini adalah penyakit karat daun jagung. Nah, jadi di A, karat daun, di situ A-nya hanya karat saja gitu ya. Kalau B itu tidak menggambarkan adanya bahasan penyakit pada tanaman jagung ya. Kalau delta bagaimana? Juga tidak tergambar. Yang E bagaimana? Masih terlalu luas ya. Karena ini fokusnya ke uh, penyakit karat jagung ya. Karat apa? Karat daun pada tanaman jagung. Itu 18 yang C. Kita lanjutkan. Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan kalian, kita lanjutkan soal nomor 19. Nah, kalimat 9 dapat diungkapkan oleh kalimat yang mana? Yaitu yang A ya. Bedanya hanya digeser keterangannya. Hanya digeser keterangannya. Jadi kita lihat di sini cendawan. Oke, sebentar. Ibu cek kalimat 9-nya dulu. Nah, intinya adalah keterangan waktunya ya bergeser. Yang asalnya di awal gitu ya menjadi di belakang. Karena salah satu ciri dari eh, keterangan letaknya bebas gitu ya. Bisa di awal, tengah, atau akhir gitu ya. Nanti bisa kalian analisis pola kalimatnya seperti apa. Nah, tapi yang terlihat adalah si keterangan waktunya kita geser. Kayak gitu. Misalkan nih, cendawan keluar. Nah, ini kalau dilihat ya, ada penggunaan dan. Berarti kan ini klausanya itu sejajar. Cendawan keluar dari permukaan daun dan lesnya menjadi lebih panjang dan biasanya. Nah, ini ya. Ada berapa klausa? Satu, dua, tiga, empat. Ada tiga, maaf, ada empat klausa. Dihubungkan oleh konjungsi apa saja? Ada dan, ada dua dannya. Ada konjungsi ketika juga. Gitu ya. Masing-masing yang di sini pola kalimatnya seperti apa? Cendawan sebagai subjek, keluar sebagai predikat, dari permukaan daun sebagai keterangan. Di klausa yang selanjutnya ada lesi sebagai subjek menjadi predikat, lebih memanjang, lengkap ya, karena predikatnya menjadi. Nah, biasanya terjadi halo kuning gitu ya. Di sini biasanya terjadi, nah halo kuning biasanya terjadi. Ini polanya PS ya. Biasanya terjadi itu predikat, halo kuning sebagai subjek. Masing-masing klausanya punya uh, pola kalimat ya, punya polanya. Kayak gitu ya. Dan dihubungkan oleh konjungsi ini yang setara. Yang ada satu yang tidak setara yaitu ini. Nah, ketika di sini berarti ini menandai anak kalimat pengganti keterangan yang ini ya. Itu ya kalau kita coba jabarkan. Nah, itu nomor 19, nomor 20. 20 jawabannya simpulan yang tepat itu yang mana? Untuk soal nomor 20 yaitu ada yang setuju dengan Bandung yang B. Penyakit karat daun menyebabkan, oke, Ibu tandai, menyebabkan apa? Daun menjadi kering dan tanaman mati yang menjadi penyebab utama menurunnya hasil produksi di beberapa sentra produksi komoditas utama tanaman pangan setelah padi, yaitu tanaman jagung ya. Jadi poin yang dimunculkan dalam simpulannya itu apa saja? Yaitu di sini dimunculkan penyakit karat daun ya. Menyebabkan apa? Daunnya menjadi kering ya. Dimunculkan cirinya itu menjadi kering
kalian bisa temukan dalam teksnya ya. Terus apa lagi? Selain kering dan tanaman mati ya, bisa kalian temukan di dalam teksnya. Kayak gitu. Nah, dimunculkan juga dalam teksnya adalah apa? Eh, Berkaitan juga dengan atau menjadi penyebab penyebab utama menurunnya hasil produksi ya di beberapa sentra produksi komoditas utama tanaman pangan setelah padi yaitu tanaman jagung ya kayak gitu. Nah, di sini dimunculkan dalam teksnya ya, Ibu lisankan ya, pembahasan daun menjadi kering dan tanaman mati itu ada di paragraf kedua. Terus pembahasan sentra produksi ya, menurun hasil produksinya. Jadi penyakit ini sering menjadi penyebab utama menurunnya hasil produksi di beberapa sentra produksi tanaman jagung di Indonesia. Itu ada di paragraf keduanya ya, seperti itu. Udah, jadi terwakili di B ya, 20 Bandung. Nah, sisa waktunya kita coba bahas yang, sebentar. Nah, bilang ya, tadi bergeser ya opsinya. Dihapus dulu, 20 yang B ya, dihapus. Oke, nah kita akan bahas sisa waktu yang ada untuk membahas LBI. LBI, ya, Ibu yakin kalian mudah nih mengerjakannya. Nomor satu itu adalah yang Bandung ya. Kenapa yang tidak benarnya itu yang Bandung? Oke, Ibu tandai dulu. Enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi apel adalah 2-hidroksifenol. Kenapa tidak tepat? Harusnya apa? Kenapa tidak benar? Harusnya eh, adalah bukan 2-hidroksifenol, tapi polifenol oksidase dan polifenol gitu ya. Ulang ya, polifenol oksidase alias PPO dan polifenol. Nanti boleh cek di teksnya ya. Seperti itu. Untuk yang nomor 2, senyawa yang dibutuhkan dalam proses pencoklatan. Nah, di sini penulisannya harusnya apa? Coklat ya, pencoklatan gitu ya. Kita tambahkan E ya. Diulangi, dalam proses pencoklatan secara enzimatis yaitu senyawa apa saja? Kita geser yuk ke teksnya. Nah, tadi ya sebelum ke alasan kenapa harusnya PPO dan polifenol ada ya di sini mengandung enzim. Nah, ini untuk penjelasan yang tadi. Apa mengandung enzim polifenol PPO atau PPO gitu ya. Dan polifenol kayak gitu. Nah, kita akan bahas yang mana tadi? Senyawa ya yang dibutuhkan dalam proses pencoklatan enzimatis yaitu 2, 4, dan 5 ya. Yang Bandung 2, 4, 5. Kita geser dulu. Nah, 2, 4, 5 itu apa saja? 2 itu PPO ya. PPO, terus ada oksigen juga dan polifenol. Senyawa yang dibutuhkan dalam proses pencoklatan ya. Nah, ada di paragraf kedua ya. Polifenol bercampur dengan PPO dan oksigen. Nah, akan terbentuk senyawa, gimana bacanya nih? 1,2 benzoquinone ya dan seterusnya. Nah, itu jadi memicu terjadinya reaksi oksidasi ya dan seterusnya. Tuh. Nah, jadi jawabannya 245 untuk soal nomor 2. Soal nomor 3, ya, nomor 3 itu jawabannya adalah yang delta ya.
Jadi semua, bukan semua ya, 1 sampai 3 itu benar. Nah, 4 dan 5-nya itu salah. Nah, jadi kenapa kita bahas yang salahnya saja? Terjadi pengurangan oksigen, yang pernyataan keempat nih, terjadi pengurangan oksigen dalam proses pembentukan oksinon. Nah, ini kurang tepat ya. Bukan pengurangan oksigen, tapi pengurangan hidrogen. Nah, terus apalagi? Kenapa pernyataan yang kelima salah? Enzim PPO akan tetap aktif meskipun suhu lingkungan sangat tinggi atau sangat rendah. Itu kurang tepat, tidak sesuai dengan teks. Karena apa? Nah, katanya nih, perlu diingat bahwa reaksi tersebut bisa terjadi pada kondisi tersebut, katanya. Studi menunjukkan bahwa PPO bereaksi paling optimal pada suhu sekitar 20 derajat Celcius. Pada suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah, PPO menjadi tidak aktif sama sekali dan tidak akan bereaksi ya. Seperti itu. Jadi kurang tepat. Di sini akan tetap aktif meskipun suhu lingkungan sangat tinggi atau sangat tinggi. Oke. Selanjutnya nomor 4, jawabannya apa? Kita tindakan yang harus atau yang bisa dilakukan oleh Regina itu yang B ya. Apel ditaruh di dalam toples tertutup agar tidak terkena oksigen gitu ya, terkena udara gitu. Dalamnya oksigen gitu ya. Lalu dimasukkan ke kulkas agar suhunya terjaga gitu ya, tidak mencapai 20 derajat seperti itu kurang lebih ya. Nah, kita lanjutkan soal nomor 5. Jawabannya apa? Nah, boleh kalian tanggapi ya, silakan. Kita lanjutkan dulu. Nomor 5 itu, manakah tahapan yang benar? Yaitu yang A, polimerisasi senyawa oquinon yang terbentuk dari reaksi polifenol, PPO, dan oksigen ya. Jadi ada penggabungan gitu ya. Intinya ada berjumpanya atau pertemuan antara polifenol, PPO, dan oksigen. Ini akan terjadi polimerisasi senyawa oksigen. Nanti boleh cek di teksnya. Nomor 6. Teksnya sudah berbeda nih. Teksnya sudah berbeda. Kita lihat nomor 6. Kalian setuju dengan mana? Nah, kalian sudah cek di KB. Kecoa itu bagaimana tulisannya? Yang bakunya memang ujungnya menggunakan huruf kayak kecoa. Penulisannya kecoa ya. Nah, kerangka penulisan teks tersebut itu yang E ya. Kenapa yang E? Bisa kalian lihat sendiri ya. Di situ penjelasan singkat tentang kecoa ya. Apalagi metode penelitian yang digunakan. Di sini metode yang digunakannya apa? Nah, di sini dimunculkan ya. Desain penelitiannya adalah penelitian analitik dan seterusnya. Desain penelitian, teknik menggunakan kecoa dan seterusnya. Itu bagian dari metode ya. Nah, terus hasil penelitian. Nah, hasilnya juga dimunculkan. Katanya menunjukkan apa? Kecoa mampu menahan dosis radiasi dan seterusnya. Ya, nomor 7. Kita geser dulu. Nah, nomor 7 itu jawabannya yang C. Mengapa kecoa dapat bertahan hidup terhadap radiasi ledakan nuklir? Nanti boleh cek di teksnya ya. Itu yang C. Kenapa dapat bertahan hidup terhadap radiasi ledakan nuklir? Nah, alasannya kecoa memiliki karakteristik khusus dan toleransi yang lebih tinggi terhadap radiasi nuklir daripada hewan lain dan manusia, gitu ya. Nomor 8, yang A. Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks itu yang A. Mengapa kecoa memiliki karakteristik khusus toleransi yang lebih tinggi terhadap radiasi nuklir? Nah, kalian temukan ya alasannya.
Jelaskan dalam teksnya seperti itu. Bisa kalian temukan dalam teksnya. Nanti kalian bisa tandai masing-masing. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, tujuannya itu apa? Kenapa penulis menuliskan teks tersebut? Itu yang A ya. Itu apa? Setelah kita membaca itu, oh kita jadi sadar gitu ya, bahwa kecoa memiliki daya tahan yang lebih baik daripada manusia. Kenapa bukan yang B membuktikan bahwa sekalipun kecoa hidup di tempat, nah ini di tempat yang spasi ya, di tempat yang kotor tetap kuat dan seterusnya, tetap kuat terhadap radiasi nuklir. Nah, ini tidak ada kaitan antara dapat hidup di tempat kotor dengan kuat terhadap radiasi nuklir ya. Terus yang C dan seterusnya nanti boleh kalian cek kenapa tidak kita jadikan jawabannya. Nah, Ibu lisankan ya alasan lain kenapa tujuannya itu seperti A, di A. Kata-katanya seperti ini. Ada di kalimat akhir paragraf 1, kecoa diyakini memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa dibandingkan manusia. Terus ada kata kunci uh, bertahan hidup. Ada kata kunci tahan, bertahan hidup. Di paragraf pertama ada, di paragraf 2 juga dimunculkan. Mereka disebut-sebut bisa bertahan dari radiasi ledakan nuklir. Juga di paragraf ketiga, hal ini membuat kecoa bertahan dari kontaminasi dan seterusnya. Nah, ada kata kunci diulang-ulang bertahannya itu ya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang ingin disampaikan. Akhirnya kita menyadari gitu ya. Kenapa sampai menyadari? Nah, di sini ada kata kecoa diyakini memiliki dan seterusnya. Gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 10 ya. Sudah waktu. Tidak nih. Nah, kita lanjutkan. Nomor 10 itu yang delta ya. Delta itu apa? Kecoa mampu bertahan hidup di tempat yang kotor dan kena radiasi nuklir. Itu mengapa kecoa dianggap hewan dengan ketangguhan yang melebihi manusia. Nomor 11, kita geser dulu. Nah, untuk soal nomor 11, jawabannya itu yang Bandung. Untuk pertanyaan apa? Tindakan Ikal yang menggambarkan ungkapan membuang dirinya sendiri. Nah, di sini ada membuang dirinya sendiri ya. Membuang dirinya sendiri. Itu jawaban yang Bandung. Yaitu apa yang B? Keluar dari pekerjaannya. Nah, dia hengkang ya. Ini bukan hongkang ya. Kabarnya ia hengkang dari kantor pos. Lalu mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan jauh di negeri orang. Kayak gitu ya. Itu untuk menggambarkan ungkapan buang dirinya sendiri ya. 11 yang Bandung. Nomor 12, pertanyaannya apa? Alasan tokoh aku merasa sedih dan meneteskan air mata ketika melihat Trapani adalah, nah sebenarnya di sini ada penjabaran, penggambaran sosok Trapani ya. Nah, aku melihat seorang pria yang sangat gagah seperti seorang petinggi bank dan seterusnya. Nah, aku kenal pria ganteng itu, ya Trapani. Tahun lalu aku mendengar cerita pertemuannya dengan Ikal dan seterusnya. Nah, jawabannya ada di halaman selanjutnya ya. Nanti eh, pada saat slide-nya digeser, nah jadi ada nih di paragraf terakhir di halaman selanjutnya, aku terkenang 15 tahun yang lalu. Nah, jadi jawabannya alasan tokoh aku merasa sedih ya, yaitu 12 yang kenangan peristiwa 15 tahun yang lalu saat lulus SMA. Ya, nomor 13 jawabannya adalah yang C. Pertanyaannya apa? Gambaran sikap progresif Kocha yang sesuai dengan isi bacaan adalah yang C itu apa? Memberantas perilaku menyimpang eksekutif untuk menurunkan peringkat korupsi. Nah, tadi di paragraf pertama kalian temukan, oke sebentar. Nah, Kucai selalu berpakaian safari karena cita-citanya untuk menjadi anggota dewan telah tercapai. Ia telah menjadi politisi walaupun hanya kelas kampung. Ia menjadi seorang ketua dan seterusnya. Kucai sangat progresif. Ia bertekad menurunkan peringkat korupsi ya. Ini ya. Dan seterusnya. Ibu lisankan untuk soalnya ya, nomor 14. Hal yang dipikirkan tokoh aku tentang alasan Trapani tidak datang ke dermaga adalah yang A. Memutuskan tidak berangkat merantau karena belum mampu hidup tanpa ibunya. Di slide selanjutnya ada
bahasan. Nah, Ibu lisankan ya. Pada saat itu rupanya Terapani telah mengambil keputusan lain. Ia tak datang ke dermaga, ia tidak datang ke dermaga karena tak mampu meninggalkan ibunya. Jadi kita pilih yang A ya. Nomor 15, deskripsi latar peristiwa mendukung karakter tokoh Terapani. Itu ada di yang ini. Meskipun sangat repot dan kepanasan, tapi ia berseri-seri. Dari latar peristiwa tersebut kita bisa tahu karakter tokoh Terapani seperti apa ya. Jadi 15 yang C, kerepotan dan kepanasan saat membawa barang belanjaan ibu. Nomor 16, teksnya sudah berbeda ya. Masih ada waktu atau sudah? Nah, ini di menit terakhir. Kita lanjutkan ya. Nah, sudah ya untuk soal yang ini tadi dilisankan. Nah, untuk soal nomor 16, menurut bacaan, salah satu ciri spesifik ikan sapu-sapu yaitu yang E nih. Kenapa yang E? Nah, sebentar. Ibu minta waktunya dulu ya. Ini sudah di menit terakhir. Oke, yang E. Ya, gini aja. Pembuluh darah kapiler terletak di labirin untuk mengambil oksigen secara langsung dari udara. Kenapa? Karena yang A itu kurang tepat. Bukan bentuk tubuhnya subterminal ya, tapi lebih ke bentuk tubuhnya itu yang tepatnya itu adalah pipih. Bentuk tubuh pipih ada di paragraf kedua ya, atau dorsoventral. Jadi bukan subterminal. Terus bentuk mulut dorsoventral ini terbalik ya. Harusnya bentuk mulutnya apa? Subterminal. Terus tubuh pendek. Nah, ini kurang tepat. Harusnya apa? Untuk menggambarkan sehingga dapat melekat pada batuan di dasar sungai. Melekat, nah pada batu. Nah, itu untuk penjelasan tubuh pipih ya, bukan tubuh pendek. Kenapa delta kurang tepat? Karena posisinya itu, nah labirin berada di depan, di sini harusnya bukan di depan insang. Insang ya ini ya maksudnya. Bukan di depan, tapi di belakang ya, di belakang insang. Kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat itu yang E ya. Sekarang nomor 17. 17 itu yang C. Yang benar tentang persamaan dan perbedaan insang dan labirin. Yaitu yang E, yaitu apa? Lab, diulang ya. 17 itu yang C. 17 itu yang C. Labirin dan insang merupakan organ respirasi untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Seperti itu. Nomor 18 yang delta. Ya, delta itu apa? Untuk pertanyaan apa? Alasan ikan sapu-sapu dikelompokkan sebagai invasif spesies ya. Sebagai ikan asing ya. Itu menyebabkan masalah ekologi di habitatnya di Indonesia ya. Ibu minta waktu sebentar lagi. Nomor terakhir. 19 yang E sepakat tidak nih? Yaitu yang E mampu mendifusikan air ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan konsentrasi ion garam dan dalam cairan tubuhnya. Untuk pertanyaan, salah satu kebersihan adaptasi fisiologis dari ikan sapu-sapu ya. Nanti baca di teksnya. Nomor 20, kemungkinan perubahan yang dapat terjadi pada ikan sapu-sapu pada 20-30 tahun mendatang, yaitu yang B, yang Bandung itu semakin menguasai kehidupan di ekosistem air tawar karena tidak adanya predator dan kompetitor. Ada ya dalam teksnya digambarkan tidak ada predator dan kompetitor. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.